Kan dengan pernyataan Sekda di berita Bapak sudah baca, itu kan Bapak punya hak jawab. Di situ artinya di sini kan bicara tentang efeknya ke pers. Bapak sudah berikan kami data. Tadi Ibu Tamar bilang ini Bapak kan bicara tentang dermaga. Sementara di timnya Bapak ini bicara tentang masalah tentang pasir. Ini seperti apa sebenarnya ini? Dari apa namanya kebenarannya seperti apa kira-kira? Saya jawab tentang pembangunan dermaga Vole dari tahun 2019. Bukan pernyataannya Sekda ini bagaimana Bapak tanggapi? Artinya ini kan dia sudah hak jawabnya bukan ke media kita tapi ke media lain. Nah itu yang saya mau jawab. Jadi setidaknya Pak Sekda jangan mengikuti media yang tadi menaikkan bahwa permasalahan jembatan kan. Nah, di sini ada mis yang salah. Misal yang salah, terus media yang menaikkan berita juga salah. Yang sekarang saya pertanyakan ke itu Pemda itu adalah berita acara penyerahan dana. Berita penyerahan dana ini dana APBN loh. Maksudnya Bapak menyalahkan media yang apa atas pernyataan Sekda itu ya? Iya, media itu disalah. Jadi sebenarnya media itu mempertanyakan dana ini ke Pak Sekda. Harusnya. Seharusnya. Jadi ini dana APBN sudah diluncurkan pada tanggal 29 Desember 2021. Dana ini ditandatangani oleh Pak Sekda itu tanggal 10 Juni 2022. Yang jadi tuntutan masyarakat adalah di dalam undang-undang program pekerja. Itu dokumen berita acara penyerahan IBA ini yang saya tanya. 3 dokumennya kenapa di sini kosong-kosong, di sini 0. Tanggalnya saja tidak ada, kosong. Pak, ini kan seperti menjadi kayak dipolitisasi. Ini kayak nanti kerana politik, apalagi ini tahun politik. Pak, ini artinya kan Sekda sudah berbicara lain hal dari ini. Harusnya langkah-langkah Bapak harus mengambil langkah hukum sebenarnya, tidak hanya untuk mempersiapkan narah hukum, untuk mempersiapkan permasalahan hukum kami sudah siap. Justru itu saya menelusuri permasalahan tuntutan ganti rugi masyarakat adat khususnya MOM dan Fedimpo. Di dalam video ke Presiden Joko Widodo, video kepada Menteri bahwa mereka sampai sekarang tuh belum menerima ganti rugi. Sedangkan ganti ruginya di dalam undang-undang ini sangat jelas. Undang-undang Cipta Kerja itu sudah jelas pasal 115 itu dokumen penerimaan hibah dan dokumen pembangunan, mana dokumennya? Terus kenapa Pak Sekda pada tanggal 10 April saya datangi di kantor, dia tidak tahu langsung tanda tangan. Sebelah tidak. Bapak lihat di sini di dalam surat ini sudah nyatakan aset pembangunan itu sudah kembalikan ke Pemda berdasarkan Undang-Undang 23. Saya tanya, jadi ini tidak ada kesalahan apapun yang masyarakat Vole tuntut. Masyarakat Vole menuntut tentang program pekerjaan itu. Artinya gini Bapak, artinya ini kan Sekda kan kayak ngotot. Artinya kan harusnya Bapak sudah ambil langkah hukum. Artinya laporkan dia kemana gitu kan. Ini kan artinya kalau begini kan nanti jadi ranah politik Pak. Kita media jadi barang adu domba gitu. Sekarang media itu dia harus transparan kan berdasarkan undang-undang pers. Iya kan? Ya, harusnya. Jadi media yang sekarang kasih naik beritanya Pak Sekda itu, mereka harus tanya saya. Harusnya. Bapak, maka sebelah wartawan yang ada di Raja Ampat harus ketemu dengan saya. Nah sekarang Bapak nanti Bapak kontak itu nomornya kan ada di situ Bapak. Nanti Bapak kontak yang wartawannya itu supaya clear. Jadi wartawan yang kasih berita sama Pak Sekda ini sangat salah. Sangat salah ya. Kenapa salah? Di sini wartawan yang naikkan berita ini mengadu domba itu masyarakat dengan pemerintah daerah. Itu sangat salah. Mengadu domba juga wartawan. Makanya wartawan harus mediasi. Wartawan harus ketemu. Cross check ya, harus cross check. Ya. Karena permasalahan ini masyarakat adat berdasarkan video dari orang tua yang memiliki lahan Nixon Mom punya bapak belum menerima ganti rugi apapun. Pak, ini saya mau sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh media Suara Mandiri ini memberitakan tentang Sekda itu bagaimana Pak? Itu kan Suara Mandiri yang memberitakan. Itu bagaimana? Ya kalau saya jawab itu
Apa pernyataan Pak Sekda itu di Suara Mandiri. Suara Mandiri itu dia provokator itu. Yang provokator siapa? Yang berita itu. Media itu? Iya. Karena dia tidak punya data yang konkret. Betul. Jadi Dia Bapak punya data yang konkret, mari datang di saya, dia lihat data ini. supaya berimbang ya. Iya. Hmm. Dia harus lihat data ini. Makanya media itu saya sampai Jakarta kan proses media itu. Betul, Dia betul. mengadu domba masyarakat dengan Pemda. Ya, Pemda betul, tidak betul. punya masalah dengan dana APBN loh. Sepakat. Pemda itu menerima dana APBN. Alokasinya dari Jakarta kirim uang dari tanggal 29 ke Pemda untuk pembangunan vole. Itu Jadi- bukan dana APBD deh. Jadi pernyataan Sekda ini seperti apa Bapak? Harus tegas ke Sekda. Ya saya minta untuk Pak Sekda supaya media yang menaikkan berita ini dia harus klarifikasi. Yang suara siapa namanya? Media apa namanya? Suara apa? Media apa tadi itu? Media apa tadi? Suara Mandiri. Suara Mandiri dia harus klarifikasi berita ini. Karena Pak Sekda bicara benar. Tapi Bapak sudah baca itu ya? Sudah baca Pak Sekda bicara benar. Bicara benar. Ini dana APBN. Ya, bicara benarnya APBN-nya benar. APBN-nya benar. Tapi Dan sekarang jadi tuntutan masyarakat vole itu adalah dana ganti rugi. Di dalam pasal 115 jelas. Berita acara penyerahan hibah dan ganti rugi. yang salahnya itu apa? Dia pernyataannya. Yang salahnya Pernyataannya Sekda itu apa yang salah? Salahnya di mana? ya saya pikir Pak Sekda harus luruskan berita itu. Dan tidak ada sekelompok-kelompok masyarakat yang mengaku-mengaku. Itu kan mencatut bahwa ada sekelompok masyarakat yang mengaku tuh hak adat tadi itu kan dalam berita itu. Iya, sekelompok masyarakat itu siapa? Saya Adrianus Wanmak, Ketua Aliansi Masyarakat Papua Barat for Jokowi. Saya ketua relawannya Jokowi. Dan kasus ini sudah sampai ke Jokowi. Kasus ini ke Budi Karya nanti 1-2 hari. Terus langkah ini kan kayak dia sepertinya Pak Sekda kan kayak menghindar atau ngeles dengan ini. Artinya dia menyudutkan wartawan dan menyudutkan Bapak selaku ketua aliansi Jokowi for Jokowi Maruf Amin. Itu kan kayak menyudutkan dari pemberitaan itu. Karena dia menyebut masalah tentang itu. Kira-kira seperti apa langkah-langkah ini? Saya sudah sampaikan berapa hari yang saya ketemu dengan Pak Sekda. Tanggal 10 saya sudah ketemu dengan Pak Sekda, saya minta tolong menjembatani. Tapi sampai saat ini? Sampai saat ini belum ada mediasi. Jadi Pak Sekda menjembatani saya di Balai Pekerja, Balai Darat, Hubungan Darat. Supaya kita clearkan permasalahan ini, karena permasalahan ini dibangun oleh Menteri Perhubungan Darat. Dalam hal ini Direktorat. Sekarang jadi permasalahannya kok kenapa Pak Sekda minta supaya ke jalur hukum, belum bisa ke jalur hukum. Kenapa? Karena anggarannya sudah diterbitkan dalam surat ini. Kenapa Bapak tidak mau ke jalur hukum saja? Karena saya sudah siap ke jalur hukum pada tanggal 10 saya sudah bilang ke asisten 1. Jalur hukum saya sudah siap. Dan urusan saya bukan dengan Pemda, Menteri Perhubungan terkait. Tapi tanda tangan ini saya tanya, kenapa Pak Sekda ambil uang? Dokumennya mana? Dokumen. Pak, saya mau tanya dulu. Artinya Bapak bisa membuktikan bahwa dari pemerintah daerah sudah mengambil uang? Ini buktinya Sekda tanda tangan. Cuman kan dalam hal ini kan bilangnya itu bukti bukti fisik pembangunan, bukan uang yang diterima dari Ini di dalam undang-undang program pembangunan sangat jelas. Ini PP loh, ini PP. Betul. Ini PP, lihat peraturannya baik-baik. Betul. PP nomor 19 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sangat jelas. Jadi di pasal 115 itu sangat jelas. Kenapa berita acara penyerahan? Itu mana buktinya? Itu kan hak jawab tuntutan ganti rugi itu kan sudah dijawab suratnya Pak ya dari Kementerian Perhubungan ya. Tuntutan ganti ruginya di mana? Bukan perihal yang Bapak menyurat, aliansi kan menyurat ke sana ke kementerian tuh suratnya. Iya. Terus dijawab seperti itu yang tadi yang Bapak sampaikan itu. Karena menteri sudah jawab bahwa semua aset itu hibah itu sudah dikembalikan ke Pemda. Karena pembangunan sudah selesai. Berarti
Pak Adriuswanma bisa membuktikan bahwa Pemda mengambil uang dari APBN sudah menyerahkan, dari Menteri Perhubungan sudah menyerahkan uang itu ke Pemda ya? Tanggal 29 Desember 2021 surat Menteri Keuangan jelas. Sudah jelas itu Sudah di jelas. dokumennya ya. Dokumennya udah jelas ada dalam surat ini. 168 ya. Iya. Tanggal 10 Juni 2022 Sekda tanda tangan hibah. Berita acara penyerahan hibah ini berita acaranya. Iya, iya. Ini surat Menteri Keuangan tanggal 29. Tanggal 29. Jadi semua ini sangat jelas, tidak ada yang kurang di sini. Tapi dengan sikapnya Pak Sekda terkesan menghindari ini seperti apa? Ini kayak seperti terus dia ngadu domba, terus mengadu domba masyarakat, atau seperti apa tanggapannya Pak? Ini kan terkesan menghindar. Sementara kita memberitakan dia menggunakan hak jawab ke media lain, bukan ke media lain, atau tidak media itu tidak bertemu dengan Bapak untuk mencari bukti-bukti yang supaya berimbang gitu. Jadi saya mungkin supaya media yang menaikkan berita ini tolong mengklarifikasi ya. Dia harus klarifikasi. Dia klarifikasi karena dia tidak punya data ini. Dia tidak punya dokumen. Yang suara mandiri itu. Dan suara mandiri sampai Pak Sekda nyatakan bahwa masyarakat bla 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 bla. Tolong media itu klarifikasi. Dan Pak Sekda melihat ini baik-baik. Ini dua dokumen. Tanggal 29, ulang lagi ya, tanggal 29 itu sudah ada pengiriman uang berdasarkan Menteri Keuangan tanggal 29 Desember 2021. Oke, baru satu lagi Bapak. Kasih lihat lagi. Ini surat kepada Bupati. Berdasarkan nomor yang saya tadi sampaikan. Baru ditandatangani surat yang ditandatangani mana tadi? Ini berita acara penyerahan hibah di tanda tangan Pak Sekda. Oke. Ini bukti jelas ini. Ya, bukti jelas. Ini sudah disampaikan ini. Ini Ya. terus minta kejelasan dari pihak Pemda ya. Jadi saya minta supaya Bapak Sekda mengambil langkah untuk menjembatani mediasi. Surat audiensi saya jelas. Kenapa sampai sekarang Pak Sekda belum ketemu dengan saya berbicara masalah ini? Kalau Pak Sekda bilang jalur hukum, memang saya sudah siap. Saya sudah siap memang, iya. Dan saya sudah janji 2 minggu saya sudah turun di sini lagi. Oke. Karena ini tuntutan masyarakat di dalam undang-undang ini. Ini undang-undang. Betul. Ah. Oke, Bapak seperti apa ini, Pak? Ini artinya kayak Pak Sekda kurang menerima dengan pemberitaan. Artinya dengan ini tidak menghargai Bapak selaku aliansi masyarakat Papua Barat for Jokowi Maruf Amin. Artinya kan menjembatani untuk membela masyarakat ini, membantu masyarakat. Tapi tidak ada titik temunya untuk menyampaikan, artinya ada klarifikasi atau ada jawaban supaya ini jelas, titik terangnya jelas. Kayak terkesan menghindar ini ya. Terkesan menghindar ya, Pak. Jadi Pak Sekda. pesan saya begini. Bapak Sekda, saya hormati, saya Adrian Suwanma. Saya minta supaya Bapak Sekda tolong menjembatani saya berdasarkan undang-undang 76 yaitu pelayanan publik. Saya minta supaya Pak Sekda menjembatani saya dengan balai, dengan pihak Vole, masyarakat pemilik tanah adat di sana, dengan kita duduk sama-sama. Karena saya berbicara tentang undang-undang adat pasal 43 perlindungan hak adat. Saya minta Pak Sekda sebagai anak adat Vole, mari kita duduk, kita bicara, kita debat dengan adat, dan kita berdebat dengan undang-undang. Kalau berkejalur hukum saya sudah siap. Saya tidak pernah mundur satu langkah pun. Siap. Dan saya kaki tangannya Jokowi. Mau bicara DPR saya mau, bicara Kapolri saya mau bicara Mahfud MD saya mau. Saya tidak takuti siapapun. Jadi Pak Sekda jangan bermain. Ya Pak Sekda tidak boleh menghindar dari saya. Artinya selama ini sudah berapa kali ketemu sama Pak Sekda? Sudah 4 kali saya meminta untuk asisten 1, menjembatani. Beliau telepon dari Makassar. Hari Senin saya ketemu, tidak kan? Sampai saat sekarang belum ketemu. Di telepon tidak diangkat. Di telepon tidak pernah angkat. Kemarin Ibu Tamar ribut-ribut, baru saya ditarik. Bapak penginapan sana sudah bengkak karena kami datang mengambil uang. Masyarakat Vole punya duit ini ada di mana? Iya. Program pembangunan ini duitnya sudah jelas tanggal 29, ulang terus tanggal 29-nya. Duitnya udah dikirim ke Pemda. Sesuai data itu Pak ya, Sesuai duitnya. data ini dokumen. Duitnya sesuai data itu ya? Datanya jelas. Jadi media yang kasih naik berita ini tolong klarifikasi.
Media apa itu namanya tadi itu? Tadi Bapak yang sebut sendiri tadi. Bapak lihat mana medianya? Coba. Bapak sudah baca tadi di HP-nya Bapak, coba lihat apa itu media apa namanya. Bapak minta kepada itu gimana itu? Coba kepada media itu. Media apa tadi? Media apa ini? Itu apa itu? Suara Mandiri.com. Iya, Bapak minta bagaimana kepada mereka? Saya minta supaya pers ya. Ya, Bukan itu yang itu suara. media maupun pers. Media maupun itu pers. Suara Mandiri. Suara Mandiri supaya klarifikasi berita ini. Karena berita ini menurut saya itu untuk menyerang saya. Dan dia tidak punya data. Media ini kasih naik. Saya akan tuntut balik media ini. Oke. Karena dia tidak punya data, terus Sekda bikin pernyataan yang salah. Tinggal dia gitu. tulis saja tanpa koordinasi dengan Tanpa Bapak. koordinasi. Makanya media ini besok saya lapor ke Kapolres nanti. Kalau mau main-main saya akan lapor ke pusat. Pusat ya. Iya. Lapor ke Kapolri atau ke Dewan Pers juga ya Pak? Iya, karena berita yang dikasih naik itu sudah menghancurkan aliansi. Masyarakat mana yang datang kejar-kejar Pak Sekda? Sebut saja Adrian Usman, ketua aliansi masyarakat for Jokowi Maruf Amin. Siapa yang bisa pakai logo Jokowi sekarang kalau media mau? Oke. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak Adrian Usman selaku ketua aliansi masyarakat Papua Papua Barat for Jokowi Maruf Amin. Terima kasih banyak Pak.